on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. This last few weeks have been exhausting. Assalamualaikum, hai. Di video kali ini teman-teman Vi akan membahas mengenai tips-tips agar bisa lolos monetisasi di YouTube. Di sini Vi akan jelaskan ke kalian semua apa-apa saja tipsnya. Namun sebelum lanjut ke videonya, seperti biasanya ya teman-teman, Vi mohon dukungan kalian dengan cara di like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan Vi makin semangat dalam membuat konten. Oke? Oke teman-teman, pembahasan kita kali ini yaitu mengenai tips-tips agar bisa lolos monetisasi di YouTube. Di sini Pi akan jelaskan ke kalian semua apa-apa saja sih tips yang bisa kita lakukan agar bisa lolos monetisasi di YouTube. Di sini Pi akan jelaskan ke kalian semua dan alhamdulillah tips ini juga sudah Pi terapkan di channelnya Vi dan alhamdulillahnya itu berhasil teman-teman. Pi itu sudah punya 2 channel dan alhamdulillah keduanya itu berhasil berkat tips yang Vi terapkan ini. Nah, makanya di sini Vi akan share ke kalian semua, jadi mohon disimak videonya agar teman-teman itu bisa mengerti, bisa paham, dan bisa menerapkannya di channelnya teman-teman sendiri dan akhirnya bisa dimonetisasikan. Oke, langsung saja kita masuk ke tips yang pertama. Untuk tips yang pertama nih teman-teman, ini selalu ada di hampir setiap tutorial yang Pi share itu ada yang seperti ini. Apakah itu? Yaitu konsisten. Kenapa konsisten? Karena kalau misalnya teman-teman nggak konsisten, baik itu konsisten dalam pembuatan konten, konsisten dalam pemilihan konten, itu kalau misalnya teman-teman nggak konsisten, itu juga pihak YouTube-nya pasti mikir, ini channel kok abal-abal kayak gini sih, nggak konsisten dalam mengupload, nggak konsisten dalam segi konten. Itu kemungkinan untuk dimonetisasinya itu juga sangat sedikit teman-teman, karena biasanya tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kontennya teman itu gado-gado, ada salah satu dari videonya teman-teman itu yang mengandung konten berulang dan alhasil channelnya teman-teman itu nggak bisa dimonetisasi teman-teman. Karena biasanya yang terkena konten berulang itu kalau misalnya teman-teman itu dalam memilih konten nggak bikin, walaupun itu real bikinan teman-teman sendiri, tapi ada unsur misalnya nih dalam video tersebut itu nggak ada gambar atau cuma ada animasi tulisan atau sejenisnya, itu kemungkinan untuk dimonetisasinya itu sedikit teman-teman, seperti itu. Jadi kenapa kita harus konsisten dalam pemilihan konten dan juga konsisten dalam mengupload video agar bisa dimonetisasi? Karena kalau misalnya nih teman-teman konsisten rajin upload video, terus konsisten terhadap pemilihan kontennya teman-teman, misalnya nih teman-teman memilihnya vlog atau tutorial dan seterusnya seperti itu sampai teman-teman itu dimonet, bisa-bisa itu kontennya teman-teman itu bisa naik dengan sendirinya. Dan alhamdulillah kalau misalnya rantingnya videonya teman-teman itu bagus dan di situ memenuhi syarat, videonya memenuhi syarat, tidak ada konten berulang atau hak cipta lainnya, itu bisa dimonetisasi teman-teman. Jadi usahakan teman-teman itu konsisten dulu dalam mengupload video dan dalam pemilihan konten. Oke, kita lanjut ke tips yang kedua. Untuk tips yang kedua teman-teman, yaitu berhubungan banget dengan pemilihan konten. Kenapa pemilihan konten? Karena kalau misalnya nih di sini teman-teman kontennya kan banyak tuh, sekarang kita lihat di YouTube itu konten yang hanya menampilkan sebuah rangkaian tulisan dengan kata-kata, baik itu prank tapi dalam bentuk kata-kata doang, nggak ada gambar, nggak ada manusianya maksudnya. Itu kemungkinan untuk dimonetisasinya itu sedikit teman-teman. Kenapa? Karena syarat untuk monetisasi sekarang itu harus ada objek. Maksud objek di sini itu teman-teman itu orangnya. Walaupun orangnya itu muncul di awal atau di akhir, di tengah, itu nggak apa-apa teman-teman, asalkan di videonya teman-teman itu adalah gambar sosok objek yang menjadi pusat dari videonya teman-teman. Karena kalau misalnya cuma menampilkan sebuah tulisan aja, misalnya animasi bergerak tapi ada tulisan-tulisan, misalnya slide-slide nih kayak PowerPoint gitu, itu biasanya untuk monetisasinya itu kurang teman-teman. Pengalaman ini Vi pernah rasakan kemarin di channelnya Vi itu 2 kali ditolak monetisasinya teman-teman. Vi jujur ya,
2 kali ditolak monetisasinya itu gara-gara apa? Ya gara-gara hal ini teman-teman. Vi menampilkan sebuah video, walaupun nggak semuanya videonya Vi itu seperti itu, tapi ada beberapa video yang hanya menampilkan tulisan saja, kayak animasi-animasi tulisan gitu seperti PowerPoint, dan alhasil videonya, kontennya, channelnya Vi, maksud saya channelnya Vi itu terkena konten berulang. Padahal kalau mau dipikir, itu Vi bikin sendiri loh, Vi edit sendiri, tapi kenapa masih kena konten berulang? Itu karena di situ tidak ada objek, teman-teman. Maksudnya di situ objek kayak tidak ada manusianya atau orangnya. Di situ hanya berfokus ke animasi-animasi tulisan saja. Jadi kemungkinan untuk ditolak monetisasinya itu kalau misalnya kontennya teman-teman seperti itu banyak teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau channelnya itu dimonet, hindari hal seperti itu. Usahakan kalau bikin video itu ada objeknya teman-teman. Di sini objeknya itu nggak harus teman-teman itu full menampilkan muka semua, itu enggak teman-teman. Bisa diakalin dengan awal video saja, pertengahan video, dan di akhir video. Itu bisa. Kalau misalnya nih teman-teman kontennya masakan, itu kan bisa objek dari videonya teman-teman itu ke masakannya teman-teman. Jadi itu juga bisa dimonet kok. Kalau misalnya teman-teman bertanya kan gimana kalau yang kontennya masak-masakan itu apakah bisa dimonet kalau walaupun nggak menampilkan wajah? Iya bisa. Kan objek itu nggak harus manusia teman-teman. Intinya kita punya satu objek yang menjadi topik dari videonya kita. Contohnya Vi kan tutorial, jadi objeknya ya Vi sendiri, seperti itu. Contoh ya, kalau misalnya kontennya teman-teman itu masakan, ya seperti itu. Walaupun teman-teman itu hanya menampilkan bahan-bahan dari masakannya teman-teman, itu nggak jadi masalah, kan itu bisa jadi objek dari videonya teman-teman, seperti itu. Jadi usahakan kalau misalnya teman-teman ingin channelnya itu lolos monetisasi, usahakan dalam videonya teman-teman itu ada objek yang menjadi topik dari videonya teman-teman. Misalnya nih teman-teman bikin cara memasak jengkol misalnya, usahakan di videonya teman-teman itu memperlihatkan bahan-bahan yang teman-teman pakai, terutama jengkolnya, kan di situ yang jadi objek dari videonya teman-teman itu ya masakannya itu. Seperti itu teman-teman, semoga bisa paham ya. Oke, kita lanjut ke tips yang ketiga. Untuk tips yang ketiga nih teman-teman, agar teman-teman itu bisa lolos monetisasi, usahakan teman-teman itu bikin video yang ori. Karena kalau misalnya teman-teman mengambil duplikat, maksudnya salinan dari videonya orang, atau misalnya teman-teman itu copy atau download dari situsnya orang-orang, terus teman-teman itu upload lagi, walaupun itu teman-teman udah edit sebagus mungkin, itu kemungkinan untuk kena copyright, klaim hak cipta, atau konten berulangnya itu sangat-sangat besar. Jadi kalau misalnya teman-teman pingin channelnya itu dimonet, usahakan bikin konten yang original. Jangan mengambil video orang lain, karena di sini hal yang paling sering terjadi kalau misalnya kita daftar monetisasi itu terus ditolak, itu paling sering konten berulang teman-teman. Seperti kasusnya Vi kemarin, Vi juga heran kenapa bisa kena konten berulang, padahal di situ murni videonya Vi semua. Tapi ternyata setelah Vi selidiki lagi, ya seperti yang Vi bilang tadi, ada beberapa video yang hanya menampilkan slide-slide tulisan saja tanpa adanya objek. Jadi gagal monet gara-gara itu teman-teman. Makanya Vi hapuslah semua tuh video yang berjenis seperti itu, dan alhasil sekarang alhamdulillah bisa keterima monet. Jadi teman-teman juga bisa terapkan di channelnya teman-teman ya. Usahakan kalau misalnya ingin upload video itu teman-teman bikin video yang betul-betul ori. Jangan mengambil dari situs orang, jangan mengambil salinan dari video orang, jangan mengcopy video orang atau mendownload video orang lalu menguploadnya lagi, karena itu kemungkinan buat ditolaknya sangat besar teman-teman. Oke, nah itu dia tadi teman-teman, beberapa ada 3 tips yang Vi sudah terapkan di channelnya Vi. Yang pertama itu teman-teman harus konsisten dalam mengupload video, pemilihan konten. Terus yang kedua itu teman-teman harus pintar-pintar dalam pemilihan kontennya. Usahakan dalam kontennya itu ada objek, karena kalau misalnya tidak ada objek atau tidak ada fokus dalam videonya teman-teman, maksudnya objek yang menjadi topik dari videonya teman-teman, contohnya orang ya, misalnya di videonya Vi itu Vi sendiri yang jadi objeknya. Jadi intinya di sini kalau misalnya kita ingin bikin video itu usahakan ada objeknya teman-teman, dan
bikin video yang ori, jangan mengambil video orang untuk amannya teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat ya, dan sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi Pi mohon dukungan kalian dengan cara di like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan Pi makin semangat dalam membuat konten. Oke, see you next time. Bye bye. Assalamualaikum.